Kita mulai yang pertama, model pembelajaran berbasis masalah dapat digunakan dalam mata pelajaran PKN. Untuk mencapai pembelajaran yang efektif berpusat pada peserta didik, salah satu ciri pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center adalah peran guru sebagai fasilitator. Nah, salah satu tugas fasilitator adalah apakah A, menyelaraskan bahan ajar dengan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menerapkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam memecahkan masalah, memberikan penjelasan kepada peserta didik tentang hal-hal yang harus dilakukan, serta memotivasi untuk belajar aktif sehingga menjadi pembelajar yang mandiri, memfasilitasi peserta didik untuk aktif merumuskan, memecahkan masalah, serta secara mandiri, baik individual maupun kelompok sebagai proses membangun pengetahuan dan keterampilan berpikir. Yuk kita lihat ya, sebenarnya fungsi dari guru itu apa saja, dan kemudian kita nanti fokusnya ke fungsi fasilitator itu seperti apa gitu ya, pada proses kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, kalau yang pertama, guru itu harus dalam student center ya, dalam student center itu guru harus bisa berperan sebagai motivator atau guru sebagai motivator. Artinya apa? Artinya guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah, aktif belajar, memberikan motivasi belajar. Itu sebagai motivator ya. Kemudian peran guru yang lain adalah sebagai fasilitator. Itu artinya guru memfasilitasi proses pembelajaran dari merumuskan masalah, menyusun kerangka berpikir atau kerangka penyelesaian, sampai memecahkan masalah. Jadi guru itu memfasilitasi terjadinya proses itu, teman-teman ya. Mengembangkan kemampuan bertanya, membuat siswa terlibat dalam belajar kelompok, itu fasilitator semua. Fungsi fasilitator di situ. Jadi teman-teman kan bisa membedakan ya, kalau motivator itu memotivasi, kemudian kalau fasilitator memfasilitasi sehingga peserta didik itu dalam belajar itu mudah gitu ya. Ya, prosesnya bagaimana, dari awal ya merumuskan masalah, menyusun kerangka penyelesaian, memecahkan masalah, bertanya, terlibat dalam kelompok, itu fasilitator. Kemudian beda lagi kalau guru tugasnya sebagai sumber informasi gitu ya. Nah, ini kalau sumber informasi itu biasanya teacher center ya, tapi pada student center juga perannya juga penting, guru sebagai sumber informasi. Artinya tempat bertanya, tempat dan sumber informasi pengetahuan yang dibutuhkan oleh siswa. Nah, peran guru berikutnya adalah sebagai mediator. Nah, mediator ya. Fungsi mediator itu di mana guru memediasi proses mendapatkan informasi, yang menyediakan kesempatan siswa untuk berkreasi, mencari sumber informasi, membuat hubungan antara satu sumber dengan sumber lain. Jadi fungsi mediator ini lebih fokusnya tentang penggalian sumber belajar, penyediaan sumber belajar, materi ajar, kemudian alat-alat bahan, media, itu sebagai mediator. Ya. Penyediaan bahan ajar, sumber belajar, media, itu fungsi sebagai mediator. Beda ya teman-teman ya. Jadi sekarang teman-teman bisa membedakan fungsi motivator, fasilitator, sumber informasi, dan mediator. Gitu ya. Oke, jadi kita akan analisa opsi A sampai D itu fungsi guru sebagai apa. Ya, gitu ya. Kita lihat ya, menyelaraskan bahan ajar. Nah, kalau ada hubungannya dengan bahan ajar, berarti itu fungsi sebagai mediator. Gitu ya. Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menerapkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam memecahkan masalah. Ya, kesempatan peserta didik dalam menerapkan keterampilan berpikir masalah itu juga mediator. Gitu ya. Kemudian memberikan penjelasan kepada peserta didik tentang hal-hal yang harus dilakukan, serta memotivasi. Nah, ada unsur memotivasi, kemudian sebagai sumber informasi juga karena memberikan penjelasan, gitu ya. Jadi ini sumber informasi dan motivator. Ya, kemudian memfasilitasi peserta didik aktif merumuskan, memecahkan masalah, individu maupun kelompok, dan seterusnya. Ini fungsi sebagai fasilitator. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Perhatikan data berikut, nilai yang 41 sampai 50 itu 8 orang, 51 sampai 60 itu 6 orang, 61 sampai 70 itu 12 orang, itu yang penting ada data seperti itu. Teman-teman diminta hanya menentukan median gitu ya, teman-teman. Dan ini pengerjaannya juga agak lama dan teman-teman harus melibatkan hafalan juga ya, menentukan median modus itu kan pakai apa. Lalu saya buatkan sederhananya seperti ini. Jadi teman-teman kalau diminta untuk menentukan median, lihat frekuensinya dulu ini ya. Ini di total dulu gitu ya, di total dulu 8 tambah 6 tambah 12, 8 tambah 6 kan 14. 12 itu ada 26, kemudian ada 30 ya. Ada 30, kemudian teman-teman karena median itu tengah, berarti 30 kita bagi dua, sekitar 15-an ya. Jadi angka 15 itu letaknya itu di nilai berapa? Ya, kan kita mulai dari yang paling kecil, dari 8. 8, 6, itu kan sudah 14. Berarti 15-nya kemungkinan ada di sini.
Nah, itu ya. Ini ya, frekuensi ke-15 itu kira-kira ada di sini. Nah, baru kemudian kita tentukan rumusnya untuk menentukan median. Median itu rumusnya B atau batas bawah ditambah dalam kurung setengah N itu total ya, frekuensi, dikurangi FK, frekuensi kumulatif sebelum, dibagi FI. FI itu frekuensi yang terdapat pada median itu. Kali P itu panjangnya, panjang kelasnya. Nah, kita masukkan. Karena di situ terletaknya di 61 sampai 70, maka B-nya itu setengah kurang dari 61. Jadi 60,5, iya kan? 60,5. Kalau 61 itu setengahnya di bawah 61 berarti 60,5. Nah, setengah N, tadi N-nya 30, kalau dibagi 2 kan jadi 15 langsung ya. Dikurangi frekuensi kumulatif sebelum, jadi berarti sebelum di angka tanda panah tadi kan panahnya di angka 12 ya, sebelumnya berarti 6 dan 8, ada 14 kan itu ya. Kemudian FI-nya berarti 12 itu sendiri. Frekuensi letaknya ya. Panjang kelasnya dari 61 sampai 70 teman-teman bisa hitung sendiri 61, 62, 63 sampai 70 itu ada 10. Ya, jadi 60,5 tambah 15 dikurangi 14 itu kan 1 per 12 kali 10 gitu ya. Jadi 10 bagi 12. 10 bagi 12 itu ketemunya 5 per 6. Kalau dibuat koma 0,83. Jadi 60,5 ditambah 0,83 ketemunya 61,33. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Berikutnya pembelajaran tentang berbagai konsep di IPS sebaiknya titik-titik-titik. Merupakan kemampuan siswa dalam mendeskripsikan suatu konsep, diberikan dalam suatu konsep tertentu, bukan diterangkan tanpa kaitan dengan sesuatu, merupakan pemahaman makna denotatif dari istilah konsep tersebut, kemudian langkah ditemakan oleh guru, langsung ditemakan oleh guru, segera dicatat siswa, sehingga mudah diingat. Oke, kita akan lihat sebenarnya bagaimana sih pembelajaran konsep IPS itu, supaya nanti teman-teman bisa jawab ini ya. Nah, pertama, IPS itu lebih menekankan pada pendekatan multidisiplin. Teman-teman harus paham, multidisiplin, interdisiplin. Jadi tidak hanya satu satu topik saja, tidak hanya satu jenis saja, tapi meliputi banyak ya, sejarah, geografi, ekonomi dan seterusnya gitu ya. Makanya dinamakan multidisiplin ya, multidisipliner ya. Pembelajaran sebaiknya dikemas dalam topik-topik tertentu supaya bisa ngeling ya, menghubungkan antara misalkan sejarah dengan geografi, demografi, sejarah dengan ekonomi, demografi dengan ekonomi, kondisi geografis, letak geografis dengan keadaan ekonominya. Itu harus bisa saling berhubungan. Buatkan topik sehingga topik tersebut bisa multidisiplin ya, multidisiplin, pengetahuan yang multidisiplin gitu ya. Kemudian pertanyaan, topik IPS dapat dimanipulasi menjadi satu isu tertentu atau topik tertentu, pertanyaan permasalahan yang bersifat perspektif interdisiplin. Jadi itu konsep IPS yang terpadu harusnya seperti ini. Kemudian kita akan bahas tentang denotatif konotatif ya. Jadi konsep tentang fenomena atau gejala atau benda yang berkaitan dengan IPS itu punya makna dua. Denotatif juga konotatif, tidak hanya denotatif saja tapi juga konotatif. Kalau denotatif itu pengertian berdasarkan inti kata yang dapat digali dengan kamus. Jadi tinggal ada di buku, dibaca, lihat, selesai. Kalau konotatif itu pengertian yang tingkatnya lebih luas, lebih tinggi. Pengertian yang berperan kunci atau menonjol pada suatu konteks. Jadi IPS tidak hanya denotatif ya, jadi ingat-ingat, tapi juga konotatif. Yang ketiga, proses pembelajaran tidak menekankan pada aspek teoritis keilmuan. Jadi tidak hanya sekedar menghafal, mendeskripsikan atau apa gitu ya, tidak hanya seperti itu, tapi melainkan lebih kepada segi praksis mempelajari atau kegunaan praktis mempelajari ini apa, fungsi manfaatnya seperti apa. Gitu. Tidak hanya sekedar teori, mempelajari, menelaah, mengkaji bobot, tingkat kemampuan peserta didik pada jenjang berbeda gitu ya. Jadi fungsi IPS itu. Jadi kita kalau lihat ini ya teman-teman ya. Kalau kita lihat opsi A, pembelajaran IPS ya, merupakan kemampuan siswa dalam mendeskripsikan suatu konsep. Nah ini tidak hanya mendeskripsikan suatu konsep, ini kan teoritis saja kalau mendeskripsikan suatu konsep. Jadi ini jelas salah gitu ya. Ini hanya teoritis saja. Jadi padahal IPS tidak boleh diajarkan hanya teoritis saja, tapi seginya harus fokus ke segi praktis ya. Kemudian yang B, diberikan dalam suatu konsep tertentu atau topik tertentu, gitu ya, isu tertentu. Yes, ya. Jadi memang IPS itu harus diajarkan atau dibelajarkan dalam konsep atau isu atau topik tertentu. Oke, benar. Bukan diterangkan tanpa kaitan dengan sesuatu
Artinya pembelajaran IPS itu harus multidisiplin. Yes, ini juga betul. Jadi ini pembelajaran yang ini topik multidisiplin. Yes, jawaban B itu positif benarnya. Ya. Kita lihat yang C. Merupakan pemahaman makna denotatif atau makna yang bisa digali lewat buku saja. Istilah konsep tersebut. Nah, ini jelas tidak ya. Tadi kita sudah mengatakan bahwa pembelajaran IPS itu tidak hanya denotatif, tapi juga konotatif. Lebih luas, itu tidak hanya ada di dalam buku. Tidak hanya teoritis, tapi juga segi praktis. Gitu ya. Kemudian yang D, langsung ditemakan oleh guru. Dan segera dicatat oleh siswa, sehingga mudah diingat. Nah, ini ditemakan oleh guru, yes betul. Langsung ditemakan guru, betul. Segera dicatat. Nah, ini bahasa dicatat ini hanya sekedar teoritis saja. Jadi, pembelajaran IPS itu tidak hanya pembelajaran untuk menghafal, tidak teoritis saja, tapi harus menyangkut tentang praktis, harus bisa menganalisis, menelaah kondisi sebenarnya, gitu ya. Jadi, yang D ini juga tidak mungkin. Jadi, jawaban yang paling benar memang jawaban yang B.